Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji, kalau kita di rumah ada lampu, ada kalanya lampu itu dalam 3 kondisi. Lampu yang terang, lampu yang redup, dan kemudian lampu yang mati. Ternyata hati juga demikian. Ada 3 jenis hati yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang terang, hati yang sehat. Di mana orang yang memiliki hati yang sehat dan selamat ini akan berefek kepada perilaku kesehariannya. Pasti orang yang hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya kemudian terang, perilaku-perilakunya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya hati kita itu redup. Kalau lampu redup, pasti itu tandanya sebentar lagi lampu itu akan mati. Kalau tidak dijaga, kalau tidak segera diganti, maka pasti yang terjadi adalah gelap gulita. Hati juga demikian. Hati juga ada yang redup, dan kalau tidak dijaga, dipelihara, diobati, hati itu lama-kelamaan tinggal tunggu waktunya saja, pasti akan mati. Ketika hati sudah mati, tentu yang terjadi bukanlah ketaatan, tapi kemaksiatan kepada Allah, syariat Allah, dan Islam. Ibnu Athaillah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam bahwa di antara tanda matinya hati adalah tidak bersedih atas ketaatan yang terlewat dan tidak menyesal atas dosa yang diperbuat. Jadi sahabat Yuk Ngaji, ada 2 tanda hati kita mati. Yang pertama, menurut Ibnu Athaillah, ketika kita tidak bersedih. Bersedih apa? Bersedih ketika ada ketaatan yang terlewat. Misal, kita tidak sholat, tapi hati kita tidak sedih. Itu tandanya mati hati kita. Atau ketika kita yang muslimah tidak menutup auratnya dengan hijab, dengan kerudung, dengan jilbab, dan hatinya tidak merasa itu adalah ketaatan yang terlewat, dan dia tidak bersedih, itu tanda matilah hati kita. Atau misalkan bisa jadi ketika kita tidak merasa bahwa berdakwah itu adalah kewajiban dan kita biasa saja ketika melewatkannya, meninggalkannya, itu tandanya hati kita sedang mati. Atau bisa jadi juga ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa sunnah, dan hati kita tidak merasa sedih, maka itu tandanya hati-hati, hati kita sedang sakit, hati kita sedang mati. Dan yang kedua, kata Ibnu Athaillah, tanda sakitnya hati, matinya hati adalah ketika kita tidak menyesal atas dosa yang diperbuat. Ketika kita meninggalkan sholat, kita tidak merasa menyesal. Ketika kita memakan harta dengan harta-harta yang haram, dengan harta riba, dan tidak ada sedikit pun penyesalan di hati kita, tidak ada setitik pun nyesal di hati kita, maka itu tandanya bisa jadi hati kita sudah mati. Maka sahabat Yuk Ngaji, berhati-hatilah. Bisa jadi hati kita sekarang sedang redup, sakit, yang sebentar lagi bisa menuju kepada kematian hati kita. Maka sangat sulit ketika hati kita sudah mati. Allah tutup mata hati kita, pikiran kita, telinga kita dari hidayah-hidayahnya. Maka dengan nasihat apapun, diri kita akan menolak. Dengan ungkapan apapun, dengan siapapun yang memberikan nasihat, kita akan menolaknya. Karena hati kita sudah mati dan tertutup. Maka sahabat Yuk Ngaji, hati-hatilah. Jangan sampai hati kita dibiarkan untuk mati. Ketika hati kita sudah merasa kemudian redup, segeralah kemudian obati hati kita dengan zikir kepada Allah, dengan belajar Islam, dengan memaksakan diri kita untuk segera taat kepada syariat Allah, dengan memaksakan diri kita untuk membaca Al-Quran, dengan memaksakan diri kita untuk sholat, dengan memaksakan diri kita untuk bermunajat, berdoa kepada Allah. Dengan demikian kemudian hati kita akan terobati dan kemudian akan sehat. Kenapa? Karena hati yang mati akan berefek sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita akan menjadi lebih senang meninggalkan ketaatan dan tidak pernah menyesal
ketika melakukan kemaksiatan. Berhati-hatilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.